Selamat datang kembali. Setelah video yang sebelumnya, maka sekarang kita akan langsung mempraktekkan bagaimana teknik mindfulness ini. Anda bisa melakukannya di rumah dan disesuaikan dengan arahan dari Mbak Meta Yuni. Selamat mengikuti. Gitu. Nah, itu berarti masih berkesan. Atau kok gini buka, doang tiba-tiba buka hati. Buka hati. Ini Mbak Oci ada pollingnya nggak ya? Ada polling nanti bukan ya? Oke, udah kalau gitu saya coba teman-teman saya minta tolong chat aja ya. Jadi dengan slide ini nih, hal apa aja sih yang sekarang ya, yang saat ini, yang detik ini, atau mungkin malam ini kalau di Indonesia gitu kan, atau di sore hari di waktu Abu Dhabi gitu. Oh ya sudah ada pollingnya. Boleh? Ada ya. Nah boleh silakan teman-teman klik di Zoom-nya, di layar Zoom-nya, apa yang sedang teman-teman rasakan sekarang? Yang saat ini ya, mungkin saat ini atau beberapa hari kemarin, yang itu tuh kayaknya bikin aku gimana gini. Ini anonim kan ya, jadi nggak ketahuan. Ya betul. Jadi silahkan tenang teman-teman, dirahasiakan kok. Dirahasiakan ya. Oke, boleh silahkan diklik apa yang sedang saat ini dirasakan ya. Misalnya ada yang sedih, ada yang kecewa, atau ada yang bahagia, ada yang marah, gitu ya. Kalau misalnya nggak ada Mbak, nggak ada pilihannya, ya yang mendekati lah, ya. Oke, kemudian sudah ada yang mengisi nomor 2 ya. Oke, kita fokus di nomor 1 dulu aja ya, teman-teman. Ya, di nomor 1 aja dulu. Apa yang sedang teman-teman rasakan saat ini? Oke, jadi ada 25% sedih, ada yang 19% kecewa, ada yang 63% bahagia. Oh, alhamdulillah. Jadi ketemu kelas ngopi sore bikin bahagia ya. Ya, sampingnya sudah pada pegang kopi masing-masing belum? Ini kopinya virtual ya Mbak Oci ya. Oke, meningkat sedihnya 25, kecewanya 20, bahagianya 65. Siap, terima kasih. Ada lagi yang mau isi? Sudah ada 21 orang yang mengisi, silakan. Kita tunggu yang belum. Oke. Ya, sudah cukup banyak ya. Ini ada 22 orang. Sedihnya meningkat nih 27. Nah, ini kadang bisa jadi kalau pas ditanya, lu lagi ngapain? Happy, lu baik-baik aja baik. Kita tanya sampai 3 kali nih. Pas 3 kali tiba-tiba jadi berubah pertanyaan. Feelingnya ya. Iya. Kalau pas sebenarnya happy sih, tapi nah ya ada tapinya ya. Oke, sedih, kecewa, bahagia, marah nggak ada ya. Oke, silahkan. Mungkin cukup ya, sudah mewakili setengah dari populasi yang hadir di sini. Jadi ada 27% yang sedih, ada yang 18% kecewa, kemudian ada yang bahagia. Oke, baik. Nah, ntar yang poin nomor 2 kita bahas nanti ya. Oke, kita stop dulu. Oke, baik. Kalau kayak gitu, tadi perasaan sedih, kecewa, sama bahagia ya, kalau tadi yang mendominasi kan. Marah, alhamdulillah nggak ada. Di sesi kali ini tidak ada yang marah. Nah, kita coba lakukan ya. Sebenarnya sedih, kecewa, bahagia gitu. Oke, kita stop dulu. Menarik. Oke, nah kalau kita melihat gitu ya, jadi harus gimana sih kita sebenarnya gitu? Gimana cara kita berdamai? Gimana cara kita bisa bereaksi dengan emosi itu gitu? Karena yang namanya emosi itu kan kadang kita juga bingung ya, terus tiba-tiba datang. Nah, kalau teman-teman suka ada yang sering ngerasain, nggak tahu Mbak, aku lagi diem terus tiba-tiba kayak moodnya langsung naik, turun. Nah, itu harus dicek juga tuh. Ada unconscious mind apa yang mendasari di kita, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngebahas tentang mindfulness, teman-teman, jadi mindfulness itu adalah bentuk kesadaran. Tadi ada yang sudah bagus ya memberikan jawabannya terkait dengan mindfulness ini. Jadi bentuk kesadaran dan pemberian perhatian kita secara pribadi dalam setiap momen. Dalam setiap momen. Nah, jadi kalau tadi teman-teman ada yang hadir di sini terus tiba-tiba mostly bahagia, mungkin sudah memang join dalam kondisi sesi ini ya lagi bahagia gitu. Tapi kalau ada, bukan berarti yang sedih atau yang kecewa itu salah ya, tidak gitu. Cuman ketika kita dalam mindfulness, kita benar-benar fokus di momen yang sekarang kita alami. Fokus di momen yang memang kita sedang lakukan gitu. Jadi gimana caranya kita membawa perhatian kita ini ke momen yang sekarang dengan sadar. Tapi gimana ya gitu, misalnya dengan pikiran kita, emosi kita, perasaan fisik kita saat ini.
Contoh misalnya ada yang ngerasa yang sakit misalnya. Ketika dia sakit apa? Kenapa sih kok gue sakit? Tuh kan gue jadi nggak bisa kayak gini. Tuh kan. Terus gimana kalau misalnya contoh ibu-ibu nih ya. Kalau ibu-ibu sakit tuh sampai ada katanya dulu ada tagline gitu, kalau ibu itu nggak boleh sakit gitu. Kalau anak sakit, bapak sakit, ibu jadi sembuh. Karena ibu tuh nggak boleh sakit gitu ya. Nah, kenapa tidak boleh sakit gitu? Padahal sebenarnya dia pun mungkin merasakan hal kondisi yang tidak nyaman. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang mindfulness, gimana kita bisa membawa perhatian kita ke momen yang saat ini kita rasakan. Ya, benar-benar fokus dalam kondisi sadar kita saat ini seperti apa. Nah, jadi ada tipsnya teman-teman. Ya, kita akan mempraktekkan ini setelah sesi ini, gitu ya. Jadi apa sih manfaatnya mindfulness? Jadi mindfulness itu ini saya membagi dalam 3 besarannya ya. 3 besarannya mindfulness itu yang pertama adalah self-connected. Ya, jadi kan kadang kita sering, aku nggak punya pasangan, aku nggak punya orang yang aku kasihi, aku nggak punya, akhirnya kita berpikir ke hal-hal yang kita tidak punya. Nah, justru dengan mindfulness itu, kita melatih diri kita untuk connect sama diri kita, self-connected, gitu ya. Kita lebih terhubung lagi secara fisik dan emosi. Nah, kalau secara fisik mungkin iya jelas, karena kita ke kantor atau kita kemana, ke tempat ngopi, ya kita pasti bawa diri kita kan. Tapi kadang banyak juga yang kita tidak membawa jiwa kita. Gitu ya, itu self-connected. Kemudian yang kedua adalah release stress. Jadi kalau kita mindfulness, itu salah satu cara untuk kita release stress. Kenapa release stress? Kita lebih bisa memahami kondisi yang mampu kita kelola. Kebanyakan orang kecewa, kebanyakan orang stres karena dia tidak bisa mengelola yang nggak bisa dikelola gitu. Contoh misalnya, kenapa sih kok suami saya kok gini? Kenapa sih kok bos saya kayak gini gitu ya? Atau kenapa kok teman saya begini? Itu semuanya hal-hal yang kita nggak bisa kelola, ya nggak bisa kita kontrol. Nah, makanya release stress ini salah satunya adalah kita bagaimana mengelola harapan-harapan kita, bagaimana kita mengelola ekspektasi kita. Nah, yang terakhir adalah manfaatnya mindfulness itu boost imun system. Gitu. Kenapa sih gitu? Nah, ini penting banget ya di masa pandemi ini. Kadang banyak yang udah nggak keluar rumah, banyak yang akhirnya nggak bertemu dengan orang-orang terdekatnya gitu ya. Atau yang paling penting manusia itu kan makhluk sosial. Ya, kebiasaan ngumpul, kebiasaan ngeriung gitu ya, kebiasaan bertatap muka gitu. Saat harus via Zoom itu melelahkan sekali. Dan itulah yang akhirnya imunnya jadi turun. Imunnya turun, produktivitasnya jadi menurun. Nah, cuman kalau saya lihat nih, saya salut ya dengan teman-teman dari komunitas Ngopi Sore ini, hampir ibu-ibunya itu ada aktivitas aja semua gitu, dari mulai nulis, bikin kue gitu kan, bikin kelas-kelas digital gitu. Saya salut gitu. Tidak membatasi hal-hal yang itu sebenarnya menjadi orang kadang suka stigmanya gitu ya, oh kalau perempuan nggak boleh gini gitu. Nah justru enggak. Nah di sini saling empowering ya gitu, itu sangat bagus sekali. Nah inilah manfaatnya kita mindfulness gitu ya. Nah terakhir tipsnya seperti apa sih gitu. Jadi saya merumuskan gitu ya. Ada 4 kata kunci untuk kita bisa mindfulness. Nanti kita sama-sama belajar. Nah, cuman kata kuncinya ini yang harus teman-teman pegang. Jadi kalau tadi manfaatnya ada 3, self-connected, kemudian release stress dengan boost imun booster ya. Gitu. Itu manfaatnya. Sedangkan ketika kita ngomongin mindfulness-nya, ini bisa dipakai oleh siapa aja. Jadi nggak harus, aku nggak punya certified, atau misalnya aku, ini ajaran agama tertentu nggak sih gitu ya, aku misalnya non-muslim gitu, enggak. Mindfulness itu sebenarnya lebih ke teknik terapi gitu ya, teknik relaksasi yang kita bisa lakukan, dan mungkin saya yakin teman-teman pun sudah melakukan itu. Kadang hanya saja tidak konsisten gitu ya, pas lagi ngedrop banget tiba-tiba langsung konsisten gitu. Ya. Nah, kata kuncinya ada 4. Yang pertama adalah sadari, ya. Yang kedua akui, kemudian yang ketiga terima, dan yang 4 kelola. Oke, boleh diulang teman-teman? Apa aja? Sadari, akui, terima, kelola. Kuncinya. Jadi kalau teman-teman lagi nggak mindfulness nih, tiba-tiba pengen marah, pengen apa gitu ya, coba lakuin tips ini, sadari, akui, terima, kelola. Itu secara verbalnya. Tapi gimana sih prakteknya? Nah, kita akan coba ya. Sebelum
Coba ada yang mau Mbak Meta mungkin ya? headsetnya bisa diganti lebih Oke, boleh. Siap. Nanti aku ganti ya. putus. Siap. Oke, ada yang mau tanya dulu nggak sebelum kita mulai sesi mindfulness, teknik mindfulness-nya? Teman-teman mungkin kalau ada di tempat yang agak ramai bisa pindah ke tempat. Saya Mbak Meta. Oke, boleh, silakan. Terima kasih sesinya ya. Mbak Atta ya, silakan Mbak Atta. Ya, saya belum mau bertanya dulu, cuman dari awal ikutin saya jadi teringat film anak saya dulu, nontonnya juga bareng, Inside Out itu loh yang Yes, benar. ada disguise, ada Ya. anger, ya Betul. itu. Bagaimana banget, Mbak si tokohnya siapa Riley itu dia punya semuanya ya dalam satu jiwa gitu loh, ada anger, ada disguise, ada happy ya kan, ada joy, ada sadness gitu. Betul. Iya, betul banget Mbak Kak ya. Jadi kalau yang pernah nonton nih ibu-ibu yang pernah nemenin anaknya, itu Inside Out itu salah satu yang menginspirasi ya. Makanya kenapa, dan itu perasaan itu nggak ada yang salah. Ya, even kita melakukan kita merasakan kesal, sedih, kecewa, itu nggak ada yang salah gitu. Yang benar tuh gimana sih gitu? Yang benar adalah kita mengelola perasaan itu. Kan itu gift ya, itu gift gitu kan dari Allah gitu kan, dari Tuhan, kita ngerasain perasaan itu. Yang jelas adalah ya udah kita terima gitu. Jadi kita akan coba mempraktekkan mindfulness. Kalau misalnya teman-teman di sini pada bisa dalam kondisi ada ruangan yang memang khusus ya, maksudnya ruangannya itu kondusif gitu ya, kondusif untuk teman-teman bisa melakukan mindfulness-nya, boleh pindah dulu ke ruangan yang memang pas gitu ya. Dan saya harap sih kalau misalnya bisa juga boleh dinyalakan kameranya tapi tetap di mute. Gitu. Kenapa? Biar kita bisa saling mengafirmasi juga ya. Kalau misalnya, aduh Mbak aku nggak pakai hijab, pakai mau kena juga nggak apa-apa. Ya, kalau buat ahwat-ahwat ini, gitu. Silahkan boleh dinyalakan kameranya. Yang kita akan coba melakukan teknik mindfulness ini seperti apa. Jadi kan tadi kata kuncinya ada 4 ya. Sadari, akui, kemudian terima dan kelola. Nah, gimana mempraktekkan itu gitu? Ya, yuk kita sama-sama akan mencoba, teman-teman. Sudah boleh dinyalakan kameranya ya. Ya, kalau ada yang kondusif, misalnya, aduh Mbak di sebelah lagi ada anak gitu ya. Nah, coba mungkin pindah ke kamar yang agak kosong dulu gitu. Kita sama-sama mempraktekkan, atau anaknya boleh diajak juga. Yuk kita sama-sama ikut gitu ya. Jangan dilarang untuk berekspresi ya. Diem dulu, diem. Mama mau mindfulness nih gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak yang sudah berkenan untuk menyalakan kameranya. Baik, kalau yang memang tidak bisa menyalakan, iya Mbak Atta. Sorry, ini perempuan semua kan? Iya, perempuan. Harusnya perempuan semua ya, panitia. Dan belum tentu. Oh iya, ada yang namanya laki-laki, sorry ya. Oke, kayaknya kalau ya udah ya. Baik, mungkin boleh kalau yang memang kurang kondusif nggak apa-apa, demi keamanan ya, nggak apa-apa. Iya, ada silakan satu boleh ditutup. namanya laki-laki ya, saya kurang tahu ini nggak buka. Ya, mungkin ya. Mungkin yang namanya laki-laki konfirmasi dulu. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya memungkinkan saja teman-teman, kalau memang tidak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa mengikuti ya. Maksudnya saya yakin teman-teman yang join di sini memang sama-sama ingin belajar bareng gitu. Dan saya yakin yang teman-teman lakukan memang dalam rangka ya kita berikhtiar gitu. Ya, boleh kita sama-sama teman-teman duduk dengan posisi rileks, kemudian tidak sandaran, apalagi rebahan ya, apalagi jam-jam waktu Indonesia nih jam-jamnya rawan nih. Setelah ngemil-ngemil cantik tadi, jamnya rebahan. Oke, kalau sudah silakan posisi duduknya teman-teman cari yang nyaman. Kalau ada kursi atau misalnya sandaran boleh, tapi kalau enggak ya tegak aja. Nah, kemudian tangannya teman-teman silakan letakkan di lutut. Jadi kalau posisinya teman-teman sila, ya berarti seperti kayak lagi yoga ya, seperti sedang yoga itu boleh. Terus kemudian atau kalau misalnya teman-teman dalam kondisi lagi nggak ada yang lagi nyetir kan ya ini, Mbak aku lagi nyetir, jangan kalau lagi nyetir ya. Oke, mudah-mudahan sudah siap. Nah terus kemudian
Kalau sudah, yuk kita coba sama. Nanti teman-teman suara saya kedengaran jelas ya? Oke, kalau jelas, terima kasih banyak. Kita akan coba, sorry sebentar. Saya pastikan teman-teman kondisinya memungkinkan ya untuk melakukan sesi ini gitu, dan yang pasti kita akan mudah-mudahan cukup efektif gitu ya, dengan waktu yang sangat singkat teman-teman bisa mempelajari ini dengan lebih cepat. Saya izin share sound-nya dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba ya teman-teman melakukan teknik mindfulness, dan insya Allah ini bisa diterapkan oleh siapa aja gitu ya. Kita coba sambil tarik nafas terlebih dahulu. Teknik tarik nafasnya adalah teman-teman tarik melalui hidung, ya, keluarkannya melalui mulut. Ya, jadi ketika tarik nafasnya melalui hidung, jangan melalui mulut. Kemudian keluarkannya melalui mulut. Oke. Yuk, kita coba sama-sama lakukan. Silakan teman-teman boleh memejamkan matanya. Posisi duduknya tetap dengan tegak dan tempelkan tangan teman-teman di lututnya teman-teman dalam posisi lurus ya, tidak bengkok. Ya, jadi tangannya jangan menekuk, lurusin. Ya, kita tarik nafas dalam. Tarik nafas. Tahan 5 detik. Oke, keluarkan melalui mulut. Sambil teman-teman menyadari ada suara yang teman-teman dengar, ada suara musik, ada suara air, suara saya. Oke, boleh sambil tarik nafas kembali, tarik nafas dalam sampai berasa dada teman-teman agak sedikit ketarik. Tahan 5 detik. Oke, kita keluarkan. Oke, kita ulang kembali, tarik nafasnya. Setiap tarik nafas, pastikan udara yang masuk ke rongga hidung teman-teman benar-benar masuk ke dalam tubuh teman-teman. Masuk ke otak, ke tubuh teman-teman, mengalir sampai ke kaki teman-teman. Silahkan sambil keluarkan. Teknik pernafasan itu teman-teman tetap lakukan ya. Tarik nafas dalam. Tahan 5 detik. Keluarkan. Oke, satu kali lagi kita tarik nafas lebih dalam teman-teman. Rasakan semua yang teman-teman rasakan saat ini. Perasaan yang sedang teman-teman rasakan saat ini. Perasaan yang teman-teman mendominasi saat ini. Sambil terus tarik nafas. Tahan dulu. Ya, bagus. Kita keluarkan lagi. Sambil ucapkan dalam hati teman-teman apa yang teman-teman sedang rasakan. Sadari perasaan tersebut. Sadari bahwa teman-teman sedang merasakan tadi ada yang kecewa, ada yang sedih, ada yang bahagia. Rasakan dan ekspresikan perasaan tersebut, jangan dilawan, jangan ditahan. Teman-teman sadari, saya sadar saya sedang merasakan ini pada hari ini, pada saat ini saya sedang merasakan hal tersebut. Silakan diucapkan perasaannya.
Saya sadar, saya akui saya sedang merasakan ini. Silakan teman-teman sebutkan dalam hati teman-teman. Akui apa yang sedang teman-teman rasakan. Kecewa, sedih, atau bahagia. Sambil teman-teman mengakui bahwa perasaan ini benar-benar sedang saya rasakan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya. Sambil terus tarik nafas dalam. Keluarkan. Yang muslim boleh sambil menyebutkan, ya Allah, saya akui saya merasakan ini. Saya akui saya sedang merasakan perasaan ini. Saya sadar saya sedang merasakan hal ini. Silakan disebutkan perasaannya ya teman-teman. Saya sedang merasakan ini. Jangan dilawan. Silakan akui dulu. Akui perasaannya, sedihnya, atau bahagianya, atau kecewanya. Silakan teman-teman akui. Saya mengakui ini, saya mengakui saya sedang merasakan ini. Saya terima ya Tuhan, saya terima ya Allah, atas perasaan yang sedang dititipkan ke saya saat ini. Saya terima perasaan ini, perasaan bahagia, perasaan sakit, perasaan sedih. Saya terima perasaan ini ya Allah. Sambil terus tarik nafas. Rasakan semua energi tersebut masuk dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mulut teman-teman yang mengucap. Telinga teman-teman yang mendengarkan. Mata teman-teman yang sedang terpejam dan sedang terhubung dengan diri teman-teman. Kaki dan tangan yang ikut menemani. Terima perasaannya, terima rasanya. Terima hal itu. Bayangkan bahwa sekujur tubuh teman-teman dari ujung kepala sampai ujung kaki sedang membantu teman-teman untuk bisa merasakan perasaan itu. Menemani teman-teman, membantu berjuang, membantu di samping teman-teman untuk bisa melewati perasaan ini. Terimalah sosok tersebut, sosok yang selalu setia, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia yang tidak pernah berkhianat, yang selalu menemani teman-teman. Menemani melewati semua perasaan yang sedang teman-teman rasakan. Coba teman-teman pegang, usap dari ujung kepala. Silahkan pegang seseorang yang sangat-sangat luar biasa. Silahkan dipegang kepalanya. Silahkan dipegang lengannya. Pegang wajahnya. Coba diusap pelan-pelan. Hidungnya, pipinya. Bibirnya mungkin yang jarang kita pegang. Pegang lengannya. Silakan peluk.
rasakan bahwa sosok ini yang selalu mendampingi teman-teman melewati perasaan tersebut. Sambil tarik nafas dalam, tahan, keluarkan. Silakan boleh dipeluk, ucapkan terima kasih. Terima kasih. Saya minta maaf. Saya minta maaf jika selama ini saya sering lupa. Saya lupa untuk menyapa. Saya lupa untuk menegur. Saya lupa untuk bertanya apa perasaannya. Maaf. Selama ini jika saya sangat lupa. Saya terlalu mempush diri saya. Boleh sambil peluk lagi yang erat. Ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah menemani selama ini. Melewati semua perasaan. Terima kasih wahai diri. Wahai diri yang sangat hebat. Aku tahu kamu sedang merasakan hal tersebut. Aku akan menemani dan kita akan melewatinya bersama-sama. Silahkan berikan senyuman yang paling baik buat orang yang sedang teman-teman peluk. Dialah orang yang hebat, yang saat ini dia sedang membutuhkan teman-teman. Dia sedang membutuhkan teman-teman untuk dibantu. Dibantu ditemenin perasaannya, ditemani melewati perasaannya, dan sama-sama mengelola perasaannya. Sambil ucapkan, silakan ucapkan boleh dengan pelan. Ucapkan bahwa saya mencintaimu, wahai diri. Ucapkan 3 mantranya teman-teman. Terima kasih. Saya mohon maaf. Dan saya sangat mencintaimu. Boleh tarik nafas dalam lagi teman-teman. Kita tarik nafas panjang. Keluarkan. Tarik nafas panjang. Keluarkan. Oke, teman-teman. Dalam kehitungan ketiga, teman-teman mendengar alunan lagu ini, mendengar suara air, rasakan udara yang teman-teman hirup di sekeliling teman-teman. Rasakan aliran darah teman-teman yang mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan teman-teman bisa melewati semuanya. Boleh berikan senyuman yang paling baik. Senyuman untuk orang yang paling hebat. Senyuman untuk orang yang luar biasa sudah sangat-sangat kuat menemani teman-teman sampai saat ini. Ya, dialah diri kita. Inilah aku. Inilah aku. Inilah aku. Dalam hitungan ketiga, sambil tarik nafas,
Boleh teman-teman membuka mata kembali. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Mungkin ada yang masih memejamkan mata. Ke sana. Nggak kelihatan ya di kameranya ya. Mudah-mudahan masih bisa sudah kembali sadar lagi atau masih di alam bawah sadarnya nih. Oke, kurang lebih tadi kita sekitar 20 menit ya teman-teman. 20 menit melakukannya. Saya pengennya bisa lebih lama ya. Tapi kasihan nih, mungkin beberapa teman-teman di Abu Dhabi udah masuk mau waktu maghrib belum nih? Belum ya? Belum ya? Oke. Oke, boleh tarik nafas dulu teman-teman. Khawatir masih ada yang tersisa-sisa nih. Tersisa-sisa di bawah sadarnya. Kalau masih ada yang mungkin perlu lanjutan, boleh nanti japri ya. Karena ini cukup banyak sih kelasnya. Kalau misalnya untuk sesi terapi, biasanya 10 orang itu udah paling maksimal gitu ya. Tapi alhamdulillah ini subhanallah ada lebih dari 40 orang gitu ya. Mudah-mudahan yang menutup kamera pun bisa melakukan teknik tadi. Nah, jadi teman-teman, itu kurang lebih sebenarnya kalau kita ngomongin tentang mindfulness. Ada yang mau komentar dulu nggak sebelum ini? Silakan. Apa yang teman-teman lewatin selama 20 menit tadi? Ada yang mau berbagi? Kita di sini tidak saling menggurui ya, tapi kita berbagi apa yang teman-teman rasakan. Silakan. Lebih rileks barusan berasanya. Oh, lebih rileks. Oke, Mbak Amelia ya. Mbak Amel, panggilannya apa nih? Mbak Lia. Mbak Lia. Oke, terima kasih banyak Mbak Lia. Lebih rileks katanya. Ya, Thank kalau you. aku lebih Oke. gimana ya? Lebih sepertinya emang udah agak lupa ya sama diri sendiri. Semuanya lebih ke buat anak-anak, buat suami, buat rumah. Kayaknya pandemi ini kepala jadi kaki, kayak jadi kepala. Jadi sesi 20 menit itu kayaknya aku cinta banget sama diriku ternyata. Thank you banget Mam Val. Ini Mama Elora ya. Aku masih manggilnya ya. Makasih banyak Mam. Ya betul ya. Kadang dari 24 jam tuh kita 20 menit aja tuh nggak pernah ngobrol sama diri sendiri ya kan. Jadi kadang ketika kita ditanya ngobrol nih, pernah nggak sih kayak kita PDKT sama orang terus canggung gitu. Nah kurang lebih tuh kalau mindfulness baru pertama kali tuh bisa jadi kayak gitu. Canggung mau ngobrol sama diri sendiri aja canggung. Bilang, saya terima kasih, minta maaf, dan saya mencintai ibu. Itu tuh untuk pertama mungkin aneh. Tapi katanya perlu latihan terus dipraktikkan. Iya, tapi pas pertama itu bikin merinding. Jadi ya itu kayak love at the first sight lagi nih. Yes, benar. Jadi kalau di sini mungkin yang pada love at the first sight sama pasangannya gitu ya. Sekarang kita latihan lagi deh untuk mencintai diri kita. Mungkin kalau di sini lihat dari wajah-wajahnya kayaknya angkatan 17 tahun semua kan. Bisa jadi kita 17 tahun udah lupa ngomong I love you sama kita sendiri gitu ya. Kita lupa gitu selama 30 tahun gitu. Mungkin kita lupa ngomong, oh iya ya gue tuh sayang loh sama lu gitu. Ya kadang agak awkward aja kalau buat pertama gitu. Dan 20 menit ini kalau teman-teman lakukan secara kontinu, kemudian secara konsisten gitu ya, ini insya Allah sih impactful ya, dan saya sendiri cukup merasakan gitu ya.